Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, surveyor akan melihat dokumen regulasi. Kedua, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. Keempat, surveyor melakukan wawancara. Dan yang terakhir, surveyor meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan dan SOP. Ada dokumentasi bukti pelaksanaan. Saat observasi akan melihat apakah sama antara regulasi dengan yang dikerjakan. Kemudian saat wawancara, apakah bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, itu cocok dengan SOP yang sudah dibuat. Sebelum melihat video 246 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai dengan 245 dan video 132. Sobat sehat, agar dapat mencapai keberhasilan PPI di FKTP, kita perlu memahami manajemen dan sumber daya PPI di FKTP. Manajemen dan sumber daya PPI di FKTP yang perlu kita pahami adalah 1. Kebijakan dan pengorganisasian. Kedua, perencanaan PPI. Ketiga, pelaksanaan PPI. Keempat, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Di video 246 ini kita akan membahas pelaksanaan PPI di FKTP. Setiap FKTP yang sudah memiliki rencana 5 tahunan dan rencana tahunan, maka selanjutnya harus mengupayakan bagaimana agar program PPI tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan PPI di FKTP, ketersediaan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, dan pembiayaan harus didukung oleh sistem informasi. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, sumber daya manusia. Pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 pasal 6 ayat 2, pembentukan komite atau tim PPI disesuaikan dengan jenis kebutuhan, beban kerja, dan atau klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan tim PPI dan koordinator PPI adalah memastikan agar PPI dapat dikelola dengan baik dan konsisten sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai fasilitas pelayanan kesehatan agar mutu pelayanan kesehatan baik medis maupun non medis serta keselamatan pasien dan pekerja di FKTP terjamin dan terlindungi. Kedua, sarana, prasarana, dan alat. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program PPI disesuaikan dengan kebijakan FKTP dan pelayanan yang tersedia dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pembiayaan. Pelaksanaan kegiatan PPI perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang cukup untuk mendukung rencana yang telah dibuat atau setidaknya memenuhi standar minimal serta digunakan secara efektif dan efisien. Anggaran dapat berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam pengelolaannya harus dipantau dan dievaluasi oleh kepala atau pimpinan FKTP. Keempat, sistem informasi. Pelaksanaan PPI harus dimonitoring, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala. Hal ini dilakukan karena informasi yang didapat dapat digunakan sebagai dasar tindakan korektif dan preventif dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, baik oleh pimpinan dan tim PPI atau penanggung jawab PPI. Untuk mempermudah proses ini diperlukan dukungan sistem informasi, baik yang sederhana maupun melalui aplikasi khusus yang terintegrasi. Demikianlah Sobat Sehat, di video 246 ini kita telah membahas pelaksanaan PPI di FKTP yang merupakan pembahasan ketiga dari manajemen dan sumber daya PPI di FKTP.
Sobat Sehat bisa melihat dan membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang PPI di Fasiankes dan Pedoman Teknis PPI di FKTP yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020 halaman 182 sampai dengan 183. Kita akan bertemu di video 247 untuk membahas tentang monitoring dan evaluasi dan pelaporan PPI di FKTP yang merupakan pembahasan keempat atau terakhir dari manajemen dan sumber daya PPI di FKTP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.